100 Abang, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Garafam, gimana kabar Garafam malam hari ini? Kembali lagi Fatih menyapa Anda Garafam, tepatnya informasi pukul 20 hingga 22 nanti. Dan di 1 jam ke depan kita ada talk show bersama Rusen Winsara Kota Padang Siri Puan di edisi 22 Mei 2024 Garafam. Dan di malam hari ini, alhamdulillah Garafam telah hadir di studio kita narasumber kita. Dan di sini langsung aja Fatih sapa dulu untuk narasumber kita yang pertama ya, ada Dr. Anita Adinda MPD. Halo, selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mas Fadli sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya. Dan di sampingnya ada ini saingan Fatih ya, yang nggak mau kalah ganteng dari Fatihnya malam hari ini. Ada Abang atau Bapak Budi Tantoso. Bapak atau Abang nih Bang? Abang aja lah Abang ya. aja ya. Oke, jadi ada Bang Budi Santoso ini adalah Alfam yang menemani ronda Anda 1 jam ke depan juga adalah Alfam. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan di malam hari ini kita kira-kira akan membahas tentang kenapa harus belajar matematika. Kenapa? Aduh, dengan judulnya aja pasti udah down. Kira-kira kenapa ya? Jadi di sini langsung aja kita tanyain kepada narasumber kita, Ibu Dr. Anita Arganafam. Kenapa sih Bu kita harus belajar matematika dari sekolah dasar hingga selesai sekolah gitu ya Bu? Iya, langsung saja saya sapa dulu pemirsa mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan para pemirsa Raw FM dimanapun Anda berada sehat semuanya gitu ya. Jadi saya langsung saja, kenapa kita harus belajar matematika gitu ya. Jadi selama ini banyak orang beranggapan matematika itu adalah pelajaran yang sulit gitu ya. Pelajaran yang sulit, bahkan anak saya sendiri pun mengatakan bahwasanya matematika itu sangat sulit mama gitu ya. Dia kadang menyanyikan di samping saya itu seperti ini, matematika apa ya, saya lupa, matematika ilmu yang mematikan. Nah, sampai ada yang seperti itu gitu, entah itu menyindir saya seorang pendidik matematika atau memang dari dalam hatinya gitu ya. Jadi memang kita ketahui dari kita mulai TK kita belajar matematika, mengenal angka gitu ya. Kemudian kita SD kita sudah diajari yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian juga pembagian gitu ya. Kemudian di tingkat SMP, nah kita sudah disuruh-suruh sih nyari X, Y, Z gitu, sudah masuk ke variabel-variabel gitu ya. Kemudian SMA masuk kita ke matriks, limits, integral, diferensial gitu ya. Nah, ternyata di kuliah juga masih belajar matematika gitu ya. Apapun jurusannya masih belajar matematika. Ya, jurusannya yaitu mata pelajarannya atau mata kuliahnya itu adalah statistika gitu ya. Karena statistika itu adalah bidang matematika gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari TK sampai kita kuliah itu belajar matematika. Sepenting itukah matematika gitu ya. Jadi matematika itu bukan berarti kita gunakan sehari-hari seperti yang ada di SMP tadi gitu ya. Misalnya gini, kita misalnya mau beli bakso nih ke penjual bakso gitu ya. Kemudian kita bilang ke penjualnya seperti ini, Mas beli bakso dong sebesar X gitu. Sebesar X di mana X-nya itu memenuhi 2X tambah 5, kemudian sama dengan 5X tambah 7 misalnya. Jadi kalau seperti itu mungkin penjualnya itu akan mengira kita itu kurang waras kali ya kalau seperti itu, dan mungkin tidak meladeni kita gitu ya. Nah, seperti itulah matematika. Jadi kemudian matematika itu bukan berarti juga didapatkan secara instan gitu ya. Misalnya gini, misalnya kita lagi lapar nih, kemudian di saat kita lapar, di saat itu kita juga makan gitu. Nah, di saat itu kita merasakan kenyang gitu. Nah, di saat itu juga kita merasakan bahagia gitu, langsung instan gitu ya. Nah, kalau belajar matematika tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu. Jadi saya rasa ini Pak Budi nih yang lebih cocok ini menjawabnya. Apa itu keuntungan atau apa pentingnya belajar matematika gitu ya. Ya, silakan mungkin Pak Budi. Iya, boleh ditambahin dari Pak Budi dulu. Terima kasih Bu Anita dan juga Bang Fadli. Kalau saya sendiri Bang Fadli, kalau bahas matematika
sering orang menganggapan Bang Fadli matematika itu ilmu pasti ya. Iya. Nah, seringnya melihatnya Iya benar. ilmu pasti. Padahal sebenarnya matematika itu ilmu abstrak dia. Kalau dibilang ilmu nggak jelas gitu. Kadang gampang, kadang pasti gitu. Nah, jadi kalau saya melihat matematika itu lebih kepada seni dia. Nah, jadi jangan sampai kita melihat matematika itu tentang kerumitannya saja. Nah, padahal kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak, bahkan setiap hari mungkin kita bersinggungan dengan matematika, gitu. Pada saat orang tua ingin memberikan jajan untuk anak, itu bahas matematika. Kemudian pada saat ibu mau memasak di dapur, itu bahas matematika. Bagaimana takaran bumbu dan yang lain itu bahas matematika. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melepaskan diri dari kehidupan matematika di kehidupan ini. Itulah kenapa bagi saya penting matematika itu, gitu. Walaupun sebenarnya yang terlihat di sekolah mungkin bagi siswa banyak yang rumitnya. Nah, cuman tak tampak aja itu yang senang-senangnya di matematika itu. Gitu kurang lebih Bang Fadli kalau dari saya. Iya. Iya, jadi itu dia ya Pak ya. Dari takaran-takaran gitu ya Pak ya. Kalau Pak Di sih seringnya kalau pakai matematika itu waktu ngitung jam ngajar, berapa menit lagi pulang? Iya. Atau mungkin lagi jam kerja ya, Iya. berapa menit lagi pulang gitu. Kayaknya nggak sabaran banget gitu ya. Nah, itu matematika juga itu. Iya. Jadi kurang-kurang ya Pak ya. 60 dikurang gitu ya. Iya. Oke nih, dari ini kembali ke Ibu Dokter Anita terlebih dahulu ya, Geraham ya. Jadi tadi Pak Di ada nih kutipan yang nggak menarik ya. Anak Ibu sendiri gini ya, nyanyiin matematika ilmu yang mematikan gitu ya. Jadi bagaimana sih cara Ibu memotivasi anak-anak, khususnya mahasiswa UIN Sahada, agar lebih semangat lagi belajar matematika? Soalnya banyak dari mahasiswa dimanapun ya Bu ya, di universitas manapun sering nih jadi salah jurusan gitu. Setelah masuk ke dalam baru sadar gitu. Ini berat ini gitu ya. Iya. Jadi bagaimana sih cara Ibu menumbuhkan minat dan ini semangatnya kembali gitu? Iya. Jadi gini, kalau saya sampaikan gini, saya motivasi seperti ini. Belajar matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitung gitu ya, atau bukan hanya sekedar menghafal rumus gitu ya. Jadi di balik belajar matematika itu banyak makna sebenarnya. Jadi maknanya bagaimana gitu ya. Jadi maknanya ketika kita membahas soal-soal matematika gitu ya, membahas soal-soal matematika, nah di situ itu kita dikembangkan kemampuan berpikir kritisnya gitu ya. Jadi kenapa dikembangkan kemampuan berpikir kritisnya gitu? Karena ketika kita membahas soal-soal matematika gitu, jadi di dalam soal itu pasti kita akan menganalisis apa sih informasi apa yang kita dapatkan gitu. Apakah informasinya itu sudah tepat gitu. Kemudian dari informasi-informasi yang ada itu apakah bisa kita dapatkan solusinya gitu ya. Jadi dari situ itu biasanya berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi kita biasanya kalau ada masalah nih ya, gimana cara mencari solusinya. Nah kita cari-cari dulu informasi-informasi apa yang bisa kita dapatkan untuk mencari solusi gitu ya. Nah kemudian di samping itu ya, biasanya kalau di samping meningkatkan berpikir kritis, di samping itu otak kita juga diasah gitu ya. Kalau soal-soal matematika itu sering kita kerjakan, nah otak kita itu juga diasah gitu ya. Jadi kalau mungkin Mas Fadli sering lihat itu di internet atau di YouTube itu ada soal-soal atau ada mungkin link asah otak gitu, asah otak. Ternyata kita buka itu isinya soal-soal matematika gitu ya. Karena ya itu tadi, soal matematika itu adalah meningkatkan berpikir kritis siapapun gitu ya. Ya itu mungkin dari saya. Iya, jadi seperti main detektif gitu. Iya benar. Iya. Jadi itu ya, kenapa ya memecahkan masalah gitu. Boleh ini kalau dari Bapak Budinya sendiri bagaimana pandangan Bapak? Kalau dalam memotivasi anak-anak itu lebih kepada, kalau di matematika itu ada namanya conceptual teaching learning, itu pengajaran bentuk konsep ya. Jadi murid-murid itu, siswa-siswa itu ataupun anak-anak kita itu diajarkan bagaimana melihat matematika itu di kehidupan nyatanya gitu Bang. Jadi saya sampai dalam pikiran anak-anak itu berpikir matematika itu cuma di atas kertas, kemudian di atas kalkulator gitu. Padahal matematika itu ada juga di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana jarak langkah segala macam gitu Bang. Nah itu yang membuat motivasi, itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin melihat orang-orang
yang ahli dalam matematika bang. Kalau saya pribadi ada satu orang yang memotivasi saya untuk saat ini sehingga saya begitu tekun untuk belajar matematika. Itu matematikawan Indonesia juga bang, namanya Hendra Gunawan, salah satu dosen di ITB, dosen matematika. Ada satu konsep yang dibuat beliau tentang konsep matematika yang membuat saya kembali berkeinginan untuk belajar matematika. Dulu sempat itu udah down gitu, pasca lulus udah down, aduh udahlah, udah malas belajar gitu. Tapi pasca melihat itu, keinginan untuk belajar matematika itu makin tinggi lagi, rasa penasaran tentang matematika itu makin tinggi lagi gitu bang. Iya. Jadi itu ya, ternyata kenapa banyak sih motivasi yang bisa kita terapkan ya. Kalau Fadli juga sebenarnya waktu penelitian itu ya, Fadli lebih memilih ini kuantitatif daripada kualitatif, karena lebih simpel, lebih simpel daripada harus ngarang-ngarang kata-kata menyambung-nyambungkan kalimat gitu ya. Itu kayaknya ribet banget ya. Jadi Fadli memilih kuantitatif biar udah cuma pakai aplikasi itu pun selesai gitu. Wah, jadi itu dia ada kenapa ya, bagaimana cara memotivasi dari diri kita sendiri terutama dalam untuk belajar matematika, kenapa? Dan di sini agar ini Bu, agar lebih menambah wawasan dari mahasiswa mungkin ya, apa saja sih yang bisa menjadi tujuan ini atau target mahasiswa setelah lulus bagi yang jurusan matematika, baik yang mungkin pendidikan ataupun yang non pendidikan gitu. Ya, kalau dari segi pendidikan ya, kalau kami di UIN Sahada Padang Sidimpuan pasca sarjana Tadris Matematika itu ada namanya profil lulusan gitu ya. Jadi artinya setelah lulus dari sini itu nanti targetnya ini gitu ya. Jadi yang pertama itu ya dosen gitu ya, dosen matematika. Jadi setelah lulus nanti diharapkan jadi dosen gitu ya. Nah, kedua itu adalah guru matematika gitu, guru matematika. Kemudian yang ketiga itu peneliti. Nah, peneliti, yang keempat itu adalah konsultan di bidang pendidikan matematika gitu. Jadi yang keempat ini profil lulusan dari pendidikan matematika. Nah, kalau untuk sains mungkin Pak Budi sendiri yang lebih tahu itu, karena ilmu murninya Pak Budi nih. Ya, kalau ilmu murni bang, karena saya juga lulusan sarjana sains bang ya, lulusan matematika. Kita kalau dulu itu ada 5 golongan dia. Pertama itu ada statistik yang tadi yang mungkin kita bahas juga tadi. Kemudian ada aktuaria. Aktuarinya lebih kepada ekonom perbankan yang lainnya gitu bang. Kemudian juga ada geometri tadi. Ini perihal tentang masalah-masalah yang ada di industri. Dan juga ada komputasi, ini yang tadi pemrograman. Dan yang terakhir itu matematika murni, itu lebih kepada arah peneliti dia bang gitu. Nah itu kalau di matematika murninya jurusan-jurusan itu lebih ke sana bang gitu. Jadi banyak orang itu yang menganggap bahwa matematika itu cukup hitung-hitung saja, nah, padahal di matematika juga ada kayak tadi aktuaria, urusannya perbankan yang lainnya, ada juga tentang program komputer gitu buat aplikasi dan yang lainnya gitu bang. Kalau misalnya kamu dengan apa mengambil jurusan komputer ya jangan senang dulu karena ada matematika di dalamnya. Ya kan, karena menghindar matematika gitu, makanya di jurusan ini gitu. Enak aja gitu. Kami misalnya ngambil jurusan ini agama Islam, ya kan, itu biasanya ambil jurusan agama Islam dan ada matematika, hitung zakat loh. Ada aja ya. Jadi semua bidang pasti ada matematikanya gitu ya. Jadi itu dia mengapa penting untuk belajar matematika agar paham ya. Dan itu dia, kita break dulu sejenak agar paham, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Paham Your Lifestyle. 105 Paham Your Lifestyle ya, agar paham. Kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda agar paham. Dan di sini kembali kita tanyakan dulu kepada Ibu Anita ya, agar paham ya. Menurut Ibu, apa sih manfaat belajar matematika untuk baik untuk anak-anak ataupun untuk kita ya gitu? Ya, manfaat belajar matematika itu sebenarnya cukup banyak ya. Ya, mungkin saya lihatnya dari nilai-nilai saja ya. Jadi yang pertama itu mungkin bermanfaat bagi ketelitian. Yang pertama itu ketelitian. Orang-orang yang biasa membahas soal-soal matematika itu biasanya tingkat ketelitiannya itu akan tinggi gitu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, selain ketelitian, itu juga ada kesabaran namanya.
Nah, kesabaran. Nah, orang-orang yang belajar matematika itu biasanya tingkat kesabarannya juga tinggi gitu ya, karena kalau dia tidak sabar ya tidak akan dapat solusinya nanti gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah orang-orang yang belajar matematika itu juga akan tekun, akan bersifat tangguh. Nah, artinya ya kalau nggak dapat nggak akan gitu ya, harus dapat ini, harus dapat gitu ya. Jadi itu tadi, yang pertama ketelitian, ketekunan, yang ketiga itu kesabaran gitu ya. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Budi Santoso. Oke, kalau menurut Pak Budi gimana Pak? Kalau saya pribadi bang, itu lebih kepada daya analisanya bang. Jadi itu orang matematika itu banyak yang diajari tentang menganalisis suatu kondisi masalah untuk dicari solusinya gitu. Bahkan kalau di kuliah kita biasanya itu soalnya itu cuma satu baris bang, cuma satu baris tapi jawabannya bisa 2 lembar double poly itu bang. Nah, itu efek dari analisanya. Bahkan di matematika juga kita pernah ketemu, saya pernah ketemu dengan satu pelajaran bang yang tidak ketemu angka bang. Nah, bisa kita bayangkan ya, matematika nggak ketemu angka nih. Nah, ada yang namanya juga ada analisis satu gitu, kemudian ada juga logika matematika gitu. Jadi nggak serta merta kita ketemu angka, tambah, kali, kurang, bagi, integral dan yang lainnya enggak gitu bang. Nah, itu yang berefek betul untuk kita sebenarnya, untuk para yang dididik ini kan, siswa-siswa ini gitu. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, pendapat dari Bang Budi tentang ini manfaat dari belajar matematika rekan Afam. Dan di sini rekan Afam pada waktu sudah mendekati pukul 9, mulai ini dari Ibu Anita dulu ya untuk dibuat closing statement. Iya. Ya, jadi kepada Ibu disilahkan. Iya, kepada pemirsa semua, jangan takut belajar matematika. Jadi kalau ada soal matematika, jangan dilihat dari situnya saja. Di balik itu semua ada makna dan hikmahnya gitu. Jadi intinya mari bersahabat dengan matematika gitu. Oke, boleh ditambahin dari Pak Budinya? Motivasi saya sebenarnya sama dengan Bu Anita ya. Cuman untuk teman-teman, kita juga sama-sama lagi belajar matematika. Cuman mari kita lihat matematika ini dari sisi yang lainnya, bukan hanya dari lihat tambah, kali, kurang, baginya saja. Kita lihat bagaimana kehidupan ini mengubah kita, bagaimana matematika ini mengubah kita sebenarnya, bagaimana hitungan jajan dari orang tua mengubah kita, bagaimana langkah kaki ke sekolah mengubah kita, bahkan bagaimana amukan guru matematika dulu waktu sekolah ya mengubah hidup kita lah gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap matematika itu bab neraka di dunia gitu. Jadi kalau pengen lebih tahu bagaimana matematika, kita terbuka untuk selalu diskusi dan komunikasi dengan teman-teman dimanapun berada gitu. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya. Jadi janganlah tertutup untuk ilmu rekan Afam. Apapun ilmunya pasti akan bermanfaat ya rekan Afam untuk kita semua. Jadi pasti rekan Afam jangan benci ilmunya ya. Ya soalnya ada benci ilmunya jadi malas belajar gitu ya. Tuh, apalagi katanya dinilai susah padahal belum dicoba. Iya. Jadi buat rekan Afam yang mungkin memiliki putra atau putri ya yang sulit belajar, boleh dikonfirmasi, dikasih teknik-teknik baru gitu ya. Iya. Dan mungkin yang untuk rekan Afam yang tertarik dengan matematika, boleh nih pilih kampus bertujuan untuk wilayah Kota Parangsirimpuan di Winsada Kota Parangsirimpuan rekan Afam. Tentunya ada Kadis Matematika dan nanti bakal jumpa sama dua narasumber kita ya semua. Iya, insyaallah. Iya, jadi nanti rekan Afam akan diajarkan gitu dengan sebaik-baiknya dan bagaimana cara untuk menjadi guru matematika atau dosen matematika ataupun analis matematika yang lebih baik ke depan. Nah, rekan Afam pada waktu sudah mendekati informasi pukul 21, itu artinya kita harus menutup edisi talkshow kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan rekan Afam, dan tidak lupa Pak Di juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Afam. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.